Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah kita bisa kembali bersama di channel ini untuk topik pertemuan kita kali ini adalah untuk membahas soal-soal hukum, soal-soal hukum kebidanan dan untuk pokok materi hari ini adalah soal hukum tentang kehamilan. Ada 10 soal yang nanti kita akan bahas bersama dalam beberapa menit ke depan. Baik, langsung saja kita mulai untuk pembahasan soal yang pertama. Soal pertama, seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis baru menikah 2 bulan tapi belum ada tanda kehamilan. Siklus haid 37 hari, tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim setiap hari. Hasil pemeriksaan KU baik, berat badan 75 kg, tinggi badan 150 cm, tekanan darah 110/70 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, abdomen tidak teraba masam. Pertanyaannya, konseling apa yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Rujuk ke konsultan perkawinan. B. Rujuk ke dokter obstin fertilitas. C. Pengaturan pola seksual. D. Olahraga teratur. E. Diet nutrisi. Kita lihat bahwa pada kasus ini adalah kasus perencanaan kehamilan sehat. Data yang paling menonjol adalah siklus haid yang panjang, yaitu siklus haidnya adalah 37 hari. Ya, siklus haidnya adalah 37 hari. Kemudian IMT termasuk kategori berat badan berlebih, sehingga perlu pengaturan nutrisi agar berat badan normal dan haidnya bisa teratur. Siklus haid yang jarang ini bisa disebabkan oleh gangguan hormon akibat kelebihan berat badan. Sehingga ketika kita lihat permasalahannya adalah pada IMT-nya, berat badannya. Ya, berat badannya 75 kg dengan tinggi badan 150 cm. Ya, sehingga gangguan haid yang panjang itu bisa disebabkan karena berat badan, gangguan hormon akibat berat badan yang berlebih. Nah, siklus haid yang panjang, haid yang jarang ini bisa menyebabkan terjadinya kesulitan hamil. Nah, ketika kehamilan itu tidak terjadi setelah 1 tahun dengan kontak seksual teratur, maka terkategori infertilitas yang perlu dirujuk untuk pengelolaan selanjutnya. Namun karena ini belum 1 tahun, masih 2 bulan ya, masih rentangnya adalah 2 bulan, sehingga konseling yang tepat itu adalah tentang diet nutrisi. Oke. Baik, soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis baru menikah 2 bulan, tapi belum ada tanda kehamilan. Ya, belum ada tanda kehamilan. Siklus haid teratur setiap 30 hari, tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim setiap hari. Hasil pemeriksaan KO baik, berat badan 80 kg, tinggi badan 150 cm, tekanan darah 110/70 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Abdomen tidak teraba massa. Pertanyaannya adalah konseling reproduksi apakah yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Insufisiensi uteroplasenta. B. Diabetes gestasional. C. Gemeli. D. IUGR. E. BPLR. Kita lihat pada kasus tersebut menunjukkan kasus obesitas, yaitu dia dengan berat badan 80 kg, tinggi badan 150,
Sehingga hasil hitung EMT-nya lebih dari 30. Nah, seorang perempuan obesitas yang hamil itu bisa meningkatkan resiko saat kehamilannya, yaitu diantaranya adalah abortus, diabetes gestasional, preeklamsi, infeksi, kehamilan lewat waktu, trauma atau penyulit persalinan, dan stillbirth. Sedangkan pada option yang ada dari beberapa resiko yang bisa terjadi akibat kehamilan pada perempuan obesitas, ada yang ada pada opsi tersebut adalah diabetes gestasional, sehingga jawaban yang tepat adalah konseling tentang diabetes gestasional, yaitu jawaban B. Oke, baik, selanjutnya seorang bidan desa sedang melakukan pengkajian pada desa binaannya. Didapatkan data bahwa di desa tersebut banyak terjadi kasus anemia, yaitu sekitar 40% dari usia reproduktif, sehingga banyak terjadi kelahiran bayi berat lahir rendah. Masyarakat jarang makan ikan atau daging karena daya beli masyarakat kurang. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Penyuluhan. B. Konseling nutrisi. C. Mencari donatur tetap. D. Pemberdayaan ekonomi. E. Pendekatan tokoh masyarakat. Kita lihat bahwa pada kasus tersebut, masalah anemia dan BBLR yang terjadi bukan karena masyarakat tidak mengerti pola hidup sehat, akan tetapi karena ketidakmampuan secara ekonomi yang membuat mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Sehingga jawaban yang paling tepat pada kasus tersebut adalah yaitu pemberdayaan ekonomi. Jawabannya adalah D. Oke. Selanjutnya soal nomor 4. Seorang perempuan umur 25 tahun datang ke BPM dengan keluhan mual muntah, khususnya di pagi hari. Hasil anamnesis haid terakhir 3 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan KO baik, tekanan darah 110 per 70 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. TFU 2 jari di atas simplicis. Pertanyaannya, masalah apakah yang paling mungkin dari kasus tersebut? A. Nausea. B. Vomiting. C. Hyperemesis. D. Morning sickness. E. Salivasi gravidarum. Kita lihat bahwa berdasarkan kasus di atas, maka mual muntah khususnya pada pagi hari yang terjadi pada kehamilan muda adalah sesuatu yang fisiologis yang sering disebut dengan emesis gravidarum atau morning sickness. Sedangkan untuk jawaban yang lain adalah istilah yang umum, yaitu seperti nausea, vomiting, ya, nausea itu mual, vomiting itu muntah, kemudian hiperemesis itu untuk kasus emesis yang sudah patologis, yang bukan hanya pada pagi hari. Dan untuk istilah salivasi gravidarum itu adalah kondisi pengeluaran air liur yang berlebihan dari biasanya. Sehingga yang tepat istilah untuk menggambarkan kondisi tersebut itu adalah morning sickness. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0A0, hamil 32 minggu, datang ke BPM dengan keluhan sering BAK di malam hari sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis dalam semalam bisa BAK sampai 3-4 kali. Gerak janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaan KO baik, tekanan darah 120 per 70 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, TFU 30 cm, teraba puki, kepala sudah masuk pintu atas panggul 4/5. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Berbaring miring ke kiri. B. Hindari minum kopi atau teh. C. Perubahan fisiologis trimester 3. D. Perbanyak minum pada siang hari. E. Kosongkan kandung kemih ketika ada dorongan.
Kita lihat bahwa dalam kasus tersebut, seorang ibu hamil primipara yang mengalami kehamilan 8 bulan dan mengeluh sering BAK pada malam hari. Itu adalah sesuatu yang normal dan menjadi prioritas utama rencana penyelesaian masalahnya karena kondisi kehamilannya secara umum baik dan normal sehingga tidak ada permasalahan lain selain permasalahan sering BAK. Nah, sehingga ibu perlu mengetahui apa yang menjadi keluhan utamanya sehingga fokus KIE yang diberikan itu adalah KIE tentang penyebab sering BAK yang dialami oleh ibu. Nah, untuk pembahasan opsi yang lain merupakan bagian dari KIE tersebut, khususnya bagaimana penanganannya. Ya, jawaban yang paling tepat itu adalah C, perubahan fisiologis trimester 3 itu yang menjadi penyebab sering BAK. Nah, kalau untuk berbaring miring ke kiri, hindari minum teh, berbanyak minum pada siang hari, kosongkan kandung kemih itu untuk mengatasi BAK-nya. Nah, sedangkan ini situasi yang fisiologis, yaitu BAK sering BAK di malam hari, Ibu perlu tahu kenapa itu terjadi. Jadi itu dijelaskan pada Ibu. Jadi jawabannya adalah C, perubahan fisiologis trimester 3. Oke, soal ke-6. Seorang perempuan umur 35 tahun, G1P0A0, hamil 34 minggu, datang ke BPM dengan keluhan pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan tidak disertai pandangan kabur atau nyeri ulu hati. Tidak ada riwayat tekanan darah tinggi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/100 mm Hg, pernafasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, TFU 32 cm, DJJ 148 kali per menit, protein urin positif. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Hipertensi kehamilan. B. Preeklamsia ringan. C. Preeklamsia berat. D. Hipertensi kronis. E. Eklamsia. Nah, kita lihat bahwa pada kasus tersebut merupakan kasus patologi karena tekanan darah lebih dari normal, yaitu sistolnya 140 dan diastol adalah lebih dari 90, disertai hasil pemeriksaan protein urin positif ya. Protein urin positif yang menandakan preeklamsia ringan karena protein urinnya positif 1. Karena dalam kasus tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya, maka pilihan jawaban bukan hipertensi kronis karena sebelumnya belum pernah hipertensi, baru sekarang. Ya, bukan hipertensi dalam kehamilan juga. Karena apa? Karena terdapat protein urin yang positif dan usia kehamilannya sudah di atas 20 minggu. Dan bukan preeklamsi berat karena tekanan darahnya tidak lebih dari 160/110 mm Hg dan protein urinnya positif 2. Karena untuk preeklamsi berat, protein urinnya harus positif 2 dan tekanan darahnya lebih dari 160/110. Dan bukan eklamsi karena tidak ada kejang. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah preeklamsia ringan B. Oke. Pertanyaan soal nomor 7. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke BPM dengan keluhan amenorrhea 3 bulan. Hasil anamnesis, sering merasa mual dan muntah sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/100 mm Hg, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, TFU 1 jari di bawah pusat. Tidak teraba balotemen. Terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung. Pertanyaan, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus imminens. B. Kehamilan ektopik. C. Missed abortion. D. Molahidatidosa. Atau E. Abortus incipient. Nah, kita lihat pada kasus
bahwa TFU tidak sesuai dengan usia kehamilan dari hasil perhitungan dari HPHT. Karena jika amenorrhea sudah 3 bulan, maka idealnya TFU itu 3 jari di atas simfisis. Namun pada kasus ini, TFU masih 1 jari di bawah pusat, seperti pada usia kehamilan 5 minggu. Ya. Kemudian diperkuat lagi dengan tidak ada balut teman. Ya, tidak ada balut teman dan ada pengeluaran pervaginam berupa bercak coklat yang menunjukkan mulai adanya pengeluaran pervaginam atau perdarahan. Tanda gejala ini mengarah pada mola hidatidosa dan diperkuat dengan gejala penyerta yaitu adanya hipertensi pada kasus mola tersebut. Kasus ini bukan kehamilan ektopik karena TMU lebih tinggi dari umur kehamilan dan tidak ada teman. Nah, meski ada tanda-tanda flek, namun tetap bukan kehamilan ektopik terganggu. Bukan juga kasus abortus, baik missed abortion maupun abortus insipient, karena TFU akan lebih rendah dan terdapat teman. Karena pada kasus ini TFU-nya lebih tinggi dari seharusnya, ya, maka jawaban yang paling tepat itu adalah mungkin diagnosa mungkin yang paling tepat pada kasus tersebut adalah D, mola hidatidosa. Baik, soal nomor 8. Seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0A0, hamil 12 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesis, keluar darah sedang bercampur sedikit gumpalan dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan KO baik, tekanan darah 120/80 mm Hg, nadi 84 kali per menit, ada kontraksi uterus, nyeri tekan abdomen bagian bawah. Hasil inspekulo tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus iminen. B. Abortus komplit. C. Abortus insipiens. D. Abortus inkomplit. Dan E. Mola hidatidosa. Kita lihat, pada kasus tersebut merupakan kasus abortus. Kenapa? Ditandai adanya hasil pemeriksaan terdapat keluarnya darah sedang dari kemaluan, adanya kontraksi uterus, dan nyeri abdomen bagian bawah. Hal ini dapat terjadi pada opsi jawaban lain, namun data fokus jawaban yang mengarah kepada abortus incomplete pada kasus tersebut adalah adanya hasil pemeriksaan dalam yang menunjukkan bahwa serviks membuka, terdapat teraba jaringan, ya. Kemudian artinya incomplete berarti sedang berlangsung, di mana buah kehamilan masih dalam proses ekspulsi atau pengeluaran, tetapi belum semuanya dilahirkan, sehingga mengarah ke abortus incomplete. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D, abortus incomplete. Oke. Kita ke soal nomor 9. Seorang perempuan umur 35 tahun, G4P3A0, hamil 24 minggu, datang ke rumah sakit mengeluh keluar darah merah segar dari kemaluan sejak 1 jam yang lalu. Hasil anamnesis, hasil pemeriksaan tekanan darah 140/100 mm Hg, pernafasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, tidak ada kontraksi uterus, dan tidak ada nyeri tekan abdomen bagian bawah, TFU setinggi pusat, DJJ 156 kali per menit. Pertanyaan, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Plasenta previa. B. Solusio plasenta. C. Abortus iminen. D. Mola hidatidosa. E. Kehamilan ektopik. Kita lihat
Maka diagnosis yang paling mungkin itu adalah plasenta previa. Kenapa? Karena berdasarkan data fokus yang didapat, kehamilan trimester 2, maka adanya pengeluaran darah merah segar, bukan kehitaman, dari kemaluan dengan tanpa kontraksi dan tidak nyeri merupakan data fokus yang mengarah ke diagnosis plasenta previa. Kalau untuk opsi jawaban solusio plasenta kan merupakan jawaban karena tidak ada faktor predisposing, misalnya adanya hipertensi yang menyebabkan solusio plasenta, dan tidak ada pengeluaran darah berwarna kehitaman yang menjadi ciri khas dari solusio plasenta maupun adanya kontraksi. Biasanya kalau solusio plasenta ada kontraksi dan disertai nyeri. Nah, pada kasus ini tidak ada kontraksi, tidak ada nyeri, dan warna darahnya adalah merah segar. Sedangkan untuk opsi jawaban TDE, yaitu abortus iminen, molahidatidosa, dan kehamilan ektopik, merupakan jenis perdarahan pada kehamilan muda, yaitu di bawah 20 minggu. Sedangkan pada data ini, kehamilannya adalah di atas 20 minggu, yaitu 24 minggu. Sehingga jawaban yang paling tepat, paling mungkin pada diagnosis tersebut adalah plasenta previa. Oke. Baik, selanjutnya soal nomor 10. Seorang perempuan umur 30 tahun, G2-P1A0, hamil 32 minggu, datang ke BPM dengan keluhan merasa sesak sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, merasa penuh di perut bagian atas. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120 mm per 80 mm Hg, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, TFU 30 cm, bagian fundus teraba bulat keras, melenting pada bagian bawah teraba bulat, lunak, pulang melenting, DJJ 140 kali per menit, terdengar jelas di atas perut. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang paling tepat dianjurkan pada kasus tersebut? A. Berjalan santai. B. Posisi Trendelenburg. C. Gerakan Kniset. D. Gerakan dorsal recumbent. Atau E. Sering menyapu dengan sapu yang pendek. Kita lihat bahwa pada kasus tersebut mengarah pada masalah kehamilan dengan sungsang, dengan letak sungsang. Ya. Sehingga asuhan yang tepat pada kasus tersebut adalah menganjurkan ibu untuk melakukan gerakan Kniset. Kita bisa mengetahui dia sungsang karena hasil pemeriksaan pada fundus teraba bulat keras melenting, pada bagian bawah teraba bulat lunak kurang melenting. Karena apa? Karena dengan Kniset maka hukum akomodasi dan gravitasi akan terfasilitasi dengan baik sehingga bokong yang besar akan menempati rongga yang luas dan kepala yang berat akan berada di bawah mendekati gravitasi bumi. Nah, sedangkan untuk jawaban yang lain kurang dapat memfasilitasi hukum tersebut, misalkan berjalan santai, posisi Trendelenburg, gerakan dorsal recumbent, sering menyapu dan dengan sapu yang pendek itu tidak bisa memfasilitasi untuk menarik gravitasi, akomodasi dan gravitasi untuk kepalanya bisa menempati rongga yang lebih luas karena dengan Kniset maka harapannya posisinya akan berubah. Jadi jawabannya adalah C, gerakan Kniset. Oke, baik. Ada 10 soal kita bahas bersama pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga semuanya lulus kom sesuai dengan yang diharapkan. Sukses selalu untuk semua. Jika channel ini bermanfaat, silakan klik like, komen, share, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.